Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bercerita tentang seorang MC tampan yang dikenal sebagai pria terkuat di sekte Jengyang, sampai-sampai para juniornya menganggapnya sebagai panutannya. Akan tetapi, setelah sebuah misi yang membuatnya kehilangan dantian atau kekuatan di dalam tubuhnya, pengkhianatan bertubi-tubi mulai muncul di kehidupannya, mulai dari sekte serta para juniornya yang menganggapnya layaknya sampah, sampai-sampai pasangannya lagi. Jadi tanpa berlama-lama membahas panjang kali lebar tentang sancerit spoiler yang Mimin Karam menggunakan ilmu pati geni, tanpa basa-basi, oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya, gas! Berlatar belakang dimensi lain, lebih tepatnya di Jalan Purba, kita diperlihatkan Kaisar Iblis yang mencoba menginvasi dimensi alam manusia. Tetapi secara bersamaan, hal itu dihalangi sang penjaga dimensi alam manusia, yaitu Kaisar tertinggi bela diri abadi, yang menyebabkan baku hantam adalah jalan satu-satunya. Yang pada akhirnya, baku hantam itu pun dimenangkan Kaisar Iblis dengan membuat Kaisar bela diri abadi tepar di tanah. Akan tetapi hal itu tampaknya prank semata dari Kaisar bela diri dengan bangkit lagi serta mengeluarkan aura badas di tubuhnya, mencoba untuk tidak membiarkan Kaisar Iblis masuk. Yang bahkan dengan segenap jiwa dan raganya, ia bersedia berduel habis-habisan demi melindungi ras manusianya dari invasi Kaisar Iblis. Dan inilah legenda kematian abadi atau Xianwu Dijun. Scene pun beralih ke wilayah sekte Jang, lebih tepatnya di istana Jengyang, di mana kita diperlihatkan sesosok wanita berwajah glowing bernama Ning Suang yang berhasil melakukan pelatihan membangunkan tubuh roh mistik. Dan tibalah kita diperkenalkan dengan MC tampan kita di serial Donghua ini bernama Ye Chen, yang mana beliau ditugaskan oleh tetua sekte Jang bernama Wu Changqing untuk mengemban suatu tugas penting mencari obat roh di hutan monster bersama dengan murid terbaik di Departemen Intelijen. Serta tetua Wu juga memberikan sebuah plakat Gyo kepada Ye Chen untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, hal ini membuat Ye Chen berjanji tidak akan mengecewakannya dan membawa kembali obat roh itu. Berita kebangkitan tubuh roh mistik Ning Suang pun tersebar di mana-mana, menyebabkan para pemimpin sekte dinasti Chu menjadi gundah gulana, sampai-sampai mereka berbondong-bondong mengutus para bawahannya untuk menemukan pemilik tubuh roh mistik itu. Serta pada saat ini, misi Ye Chen di hutan monster pun dimulai dengan berhasil membawa benda yang diperintahkan tetua Wu sebelumnya, dibantu dengan dua murid Departemen Intelijen, yang salah satunya memiliki sifat kepo bernama Zhou Kang. Akan tetapi ketika mereka masih OTW pulang ke sekte Jengyang, mereka secara mengejutkan dihadang pria berkipas bernama Lu Ji yang mencoba merebut benda bawaan mereka. Saat hal ini membuat kelompok Ye Chen yang melihatnya pun tampak terkejut dengan kultivasi tinggi pria berkipas ini, yang bahkan Ye Chen tampak sedikit minder untuk melawan Lu Ji yang memiliki kultivasi satu tingkat di atasnya. Tetapi dengan tujuan melindungi benda bawaannya, Ye Chen pun mencoba berduel dengannya. Dan setelah membereskan Ye Chen, target selanjutnya Lu Ji adalah menghabisi Zhou Kang. Saat Joko yang melihat ini pun tampak panik plus terkena mental. Akan tetapi ketika serangan kipas Lu Ji mengenainya, Ye Chen secara mengejutkan membantunya dan menyuruhnya untuk kabur, sehingga menyebabkan Ye Chen berduel lagi dengan Lu Ji.
Pasca pertarungan itu, Ye Chen pun tebar di tanah. Yang hal ini lantas membuat Lu Ji meminta Ye Chen untuk menyerahkan obat roh itu yang ditujukannya untuk menghentikan praktisi tubuh roh mistik menstabilkan tubuhnya. Akan tetapi dengan kecerdasannya, Ye Chen memberitahukan bahwa ia telah melemparkan obat roh itu kepada Zhou Kang sebelumnya. Yang hal ini lantas membuat Lu Ji yang mendengarnya pun tampak murka saat tinju Saitama segera dihujamkannya ke tubuh Ye Chen. Namun bukannya mokat, Ye Chen malah terbangun di sebuah tempat tidur saat pria penjaga memberitahunya bahwa dirinya ditemukan tetua Shousan. Yang hal ini lantas membuat Ye Chen merasa beruntung dengan segera memeriksa dantian di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa dantiannya mengalami kerusakan parah, menyebabkan pria penjaga tampak kasihan saat ia menyuruh Ye Chen untuk menemui tetua Wu. Serta setelah Ye Chen menemui tetua Wu pun memuji kontribusinya atas keberhasilan misinya membawa obat roh kembali ke sekte dengan memberinya sebuah hadiah. Akan tetapi hadiah yang diberikan tetua Wu tampak biasa aja, menyebabkan Ye Chen bertanya-tanya. Yang ternyata tetua Wu sudah mengetahui kerusakan dantian di tubuh Ye Chen, serta menurut aturan sektenya, jika seorang praktisi yang tinggal di sektenya mengalami kerusakan dantian, itu wajib diusir. Saat ia merasa sulit bagi seorang praktisi itu untuk melanjutkan kultivasinya, terlebih lagi seperti Ye Chen. Hal ini pula lantas membuat Ye Chen tampak geram dengan merasa alasan itu sama saja menelantarkan dirinya. Akan tetapi tetua Wu berkelit bahwa sektenya telah membalas semua pengorbanannya dengan cara menyelamatkannya. Yang hal ini lantas membuatnya memerintahkan Ye Chen untuk bergegas pergi dari sektenya. Sontak saja, Ye Chen yang mendengar ini pun merasa pengorbanannya ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Saat dia merasa sekte yang dicintainya selama ini juga memiliki sifat tidak berakhlak, yang hal ini lantas membuatnya tidak punya pilihan lagi. Dengan segera pergi serta meninggalkan tetua anjing itu dan mengatakan dengan suara lantangnya bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari sekte Zhengyang. Percekcokan antara Ye Chen dan tetua Wu itu pun spontan terdengar di telinga Ning Xuang dengan menanyakan kepada tetua Wu apakah prianya itu ada di sini. Saat tetua Wu dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya telah mengusirnya akibat kerusakan dantian di tubuhnya. Yang hal ini pun lantas membuat Ning Xuang merasa khawatir dan mencoba menemuinya. Akan tetapi tetua Wu yang mengetahui hubungan dekat Ning Xuang dengan Ye Chen menyuruhnya untuk tidak perlu menemuinya dan fokus untuk mengembangkan tubuh roh mistiknya. Saat ia merasa hubungan ini kemungkinan tidak bisa dilanjutkan lagi, mengingat kesenjangan kekuatan antara Ning Xuang dan Ye Chen yang saat ini mengalami kerusakan dantiannya, menyebabkannya ditakdirkan menjadi manusia biasa selama hidupnya tanpa memiliki kekuatan. Tetapi di sini Ning Xuang tampak tidak peduli dengan perkataan pria tua ujur itu dengan mencoba menemui Ye Chen. Yang hal ini lantas membuat tetua Wu lagi-lagi mengingatkan Ning Xuang bahwa semua hal ini dilakukannya hanya untuk kebaikannya dan juga Ye Chen. Saat dia merasa jika saja Ning Xuang terus menjalin hubungan dengan Ye Chen yang saat ini hanya manusia biasa tanpa kekuatan, kemungkinan hal itu akan menjadi masalah besar baginya. Pengusiran Ye Chen pun disambut bulian para murid sekte Zhengyang, menyebabkan Ye Chen merasa ilfil melihat orang-orang Lugnut ini. Tetapi secara bersamaan, ia merasa kangen melihat batang hidung Ning Xuang yang belum pernah ditemuinya. Yang bahkan bulian ini juga datang dari partnernya sendiri, yaitu Zhou Kang, dengan mengolok-oloknya sebagai manusia biasa tanpa kekuatan. Akan tetapi ketika Zhou Kang main hakim sendiri terhadap Ye Chen, Ning Xuang secara mengejutkan tiba-tiba datang, menyebabkan Ye Chen tampak kepedean dengan menyuruhnya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya tentang kepergiannya. Akan tetapi bukannya adegan romantis bak Romeo Juliet yang didapatkan Ye Chen, malah sebaliknya ia menelan pil pahit dengan diputuskan sepihak oleh Ning Xuang. Yang hal ini lantas mengejutkan Ye Chen saat ia berjanji bahwa dirinya tidak akan menemuinya lagi. Oke lah, sampai di sini saja saya menyampaikan alur cerita legenda kematian abadi atau Xianwu Dijun. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.